kekuatan bagiku. Ya Yesus, ya benar Yesus, kuduskan hati kami, pikiran kami, kami fokus pada Engkau saja ya Tuhan. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau ya benar Yesus. Engkau berkarya di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Bila nama Tuhan saja yang kami tinggikan, kami muliakan ya Benar Yesus. Nanti hamba-hamba yang melayani hari ini Tuhan, kuduskan setiap mereka ya Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi, masuk lebih dalam lagi Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang akan bawa firman, Engkau kudus sucikan lidah bibirnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau buka ibadah kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak cucu kita di mana-mana. Menjadikan kaya yang melepaskan dan menginginkan juga bahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pastinya akan meminta-minta. Menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Itu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Bismillah menjadikan kaya, merendahkan dan meninggikan Tuhan. Bahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Joget semua. Tuhan memberikan yang Dia karuniai untuk
namun hatiku tetap memandang wajahmu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Mari kita undang hadirat Tuhan Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini Tuhan. Kau hadir di sini memberikan kekuatan baru, pengharapan hidamu tak pernah mengecewakan. Terima kasih. Mari Roh Kudus Tuhan cengkeram roh jiwa kami Bapa, biar kami boleh lebih lagi melekatkan hati kami di hari-hari terakhir. Kami sendengkan telinga kami untuk mendengar suara-Mu. Kami butuh arahan-Mu, kami perlu tuntunan-Mu. Kami Tuhan mengandalkan-Mu lebih dari hari-hari yang sudah kami lewati. Karena kami tidak tahu Tuhan masa depan kami Tuhan seperti apa. Kami berjalan di dalam kegelapan, tetapi Tuhan menjadi terang bagi kami, menerangi jalan-jalan kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan bersama Tuhan. Dan kami terus Tuhan melangkah selangkah demi selangkah bersama-Mu sampai tujuan kehidupan kami, sampai akhir hidup kami. Tuhan menyertai kami. Bapa di surga, biarlah sebentar kami akan mendengarkan sebagian pada kebenaran firman-Mu. Kami boleh dikuatkan lagi, kami boleh diteguhkan lagi lewat firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Berilah telinga yang mendengar, hikmat-Mu turun atas kami sehingga kami memahami, kami mendapatkan rema daripada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan berjalan, melangkah, dan kami boleh bertindak dengan iman Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap jemaat-Mu yang hadir, urapi hamba-Mu, urapi pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saudara, saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerahnya bisa ada di tempat ini. Saudara, firman Tuhan kali ini saya tanya Tuhan di hati, Tuhan apa yang harus disampaikan ya,
karena saya juga tahu gereja ini baru perintisan, sehingga apa yang harus kita kerjakan. Kadang saya juga banyak gitu ya menabur, nggak hanya materi ya, maksudnya menabur firman, menabur pelayanan, kesana kesini. Kadang nggak pernah lelah gitu ya. Kadang kita juga membagi berkat, sampai sembako, sampai apapun kita berikan. Kadang uang kita kasih juga hamba-hamba Tuhan yang kekurangan ya. Cuman beberapa hari lalu Tuhan bilang, apa yang kamu tabur tuh tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau akan melihat tuaian, engkau akan melihat orang-orang yang dikuatkan, engkau akan menerima apa yang kau tabur itu. Tuhan akan menghasilkan buahnya. Ya, mungkin kita menabur dengan doa, dengan air mata, dengan tindakan kita memberi nasihat. Ya, kadang kita juga kesana kesini pelayanan, ya kan? Kesana kesini kita juga melepaskan, membebaskan, kita mendoakan sampai ada orang-orang yang mengalami kelepasan, kebebasan. Ya, saya percaya Tuhan akan memberikan buah dari setiap pelayanan kita, buah dari setiap doa kita, buah dari apapun yang kita lakukan, ya kita kerjakan. Mungkin saat ini kayaknya kok mana ya? Kok kayaknya belum menghasilkan apapun juga. Kok kayaknya baru sedikit nih yang bertobat. Kok baru sedikit yang dibaptis gitu. Atau jemaat di sini kok baru sedikit ya, udah berapa bulan gitu buka ya. Tapi nggak apa-apa, terus kita menabur ya. Terus kita memberitakan, kita terus bersaksi. Apapun yang kita lakukan, kita kerjakan itu ada nilainya di hadapan Tuhan ya. Nah, tetapi seringkali kita tidak sadar. Seringkali iblis itu di alam roh itu menutup setiap apa yang kita lakukan. Ya, iblis itu seringkali menghalang-halangi setiap pekerjaan Tuhan, setiap apapun yang kita mau lakukan, kita kerjakan. Ya, jadi musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat, pemerintah-pemerintah di udara, penguasa-penguasa di udara. Ya, mereka bisa pakai orang-orang sekitar kita. Mereka bisa pakai membuat kita buka celah. Makanya hati-hati, tiba-tiba ada orang yang emosi, ada yang marah, ada yang capek. Saya juga kemarin jujur ya, lelah mungkin secara jiwa ya gitu ya, ngurus suami kesana sini gitu, pelayanan juga, kadang ngomel juga gitu. Sampai anak saya, mami, aku lo kasihan lo lihat mami tuh sabar banget katanya. Jadi kalau suami ngomel, saya diem, saya sabarin gitu ya, karena kita melayani ya kan, Yerusalem dulu harus kita kuatin, jangan kita melayani kemana-mana nanti keluarga kita nggak diurus juga, itu nggak baik saudara ya. Jadi di sela-sela kesibukan ini ada tambahan lagi. Ya udahlah, saya bilang percaya Tuhan itu tidak memberi cobaan melebihi kekuatan kita ya kan. Nah makanya saya juga kemarin banyak pendoa saya yang juga kita kadang ngobrol, kita mendoakan Bu Maria. Satu, Bu Maria lebih dalam lagi sama Tuhan. Kedua, ayo peperangan, ayo maju bangkit. Oh iya benar juga nih, kita udah lama nggak doa peperangan gitu ya. Kadang-kala kita males juga nih doa peperangan gitu ya. Mana nih udah ada buktinya apa belum ya. Tapi kita sadar gak sadar si iblis seringkali menghalangi apapun yang di langit kedua ini. Ya mungkin berkat, mungkin kesembuhan, mungkin mujizat, mungkin jiwa-jiwa, mungkin penuaian. Dan sekarang juga ini di alam roh ini saudara tahu nggak? Lagi sibuk saudara. Kenapa? Ini Indonesia mau pemilu, ya kan? Takutnya rusuh. Setan maunya rusuh, setan maunya anarkis, setan maunya terjadi chaos, saudara, untuk Indonesia. Tapi kita anak-anak Tuhan, ayo bangkit berdiri. Kita naik ke tahta Allah. Kita masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Supaya kita berdoa untuk Indonesia menjadi penjaga bagi Indonesia. Ya. Jadi kita jangan diam-diam lihat keadaan, aduh di berita, aduh udah ada di Trisakti, udah demo-demo, udah bakar-bakar ban, udah nggak pulang itu pada mahasiswa katanya gitu. Jangan lewat sini. Apalagi nanti nih orang-orang Chinese mau pada Xinjia gitu ya. Demo masih banyak di mana-mana ya kan. Akses pada ditutup ya kan. Aduh kita berdoa ya semuanya ya, saudara, supaya tidak terjadi apa-apa.
Kita baca di dalam firman Tuhan di dalam 1 Samuel 30. Ini ada firmannya bagus. Ya. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ayat ke-8. Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam dan perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Dan kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Amin. Mengejar gelombolan itu, akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Amin. Ya saudara, itu secara nyata Daud mengalami peperangan. Dan kita pun pada akhir zaman ini mengalami peperangan baik secara nyata maupun tidak nyata, saudara. Jadi kita harus sadar di mana kita sebagai anak Tuhan ada musuh yang selalu mengelilingi kita, ya. Sehingga anak-anak Tuhan dikasih masalah, dikasih beban, dikasih persoalan, dikasih banyak hal yang menekan sampai ke titik terendah dalam kehidupan manusia. Bisa orang stres, bisa orang bisa murtad, bisa orang juga bunuh diri, saudara. Karena titik terendah dari kehidupan. Udah jalan buntu, udah gelap. Gimana nih saudara? Pernah gak saudara mengalami hal seperti itu? Apa belum? Pasti nanti ngalamin. Karena ada ujian, ada penyaringan. Ada juga Tuhan bilang emas itu harus dimurnikan, iman kita dimurnikan. Sudahkah kita mengalami sampai titik terendah dalam kehidupan kita? Sampai gak tahan, gak kuat di persimpangan jalan. Ini antara ke Tuhan atau balik ke dunia. Ini maju terus, gelap di depan, gak tahu harus gimana. Apa udah dah, gue gak mau Tuhan-Tuhanan lagi deh. Gue gak mau doa lagi deh. Apalagi persekutuan ini ono kesana sini. Udah gak mau ikut deh. Ada loh saudara yang begitu. Ya, karena doanya gak dijawab. Masalahnya banyak. Persoalannya datang silih berganti. Sampai ke titik nol, sampai ke titik terendah, nggak tahu, bingung mau ngapain lagi. Udah stres, udah mau jedotin kepala ke tembok, saudara. Ya, udah banyak hal yang udah jalan buntu, saudara. Ya seperti Daud ini dia mengalami, di mana dia perang melawan Amalek. Istri anak-anaknya semua diambil sama musuh, dibakar kotanya, diambil semua hartanya, dijarah, saudara. Ya, pada waktu Daud datang ke tempat itu udah habis semuanya. Teman-temannya mengutuki dia. Teman-temannya, lu sih, gara-gara lu sih. Disalah-salahin, saudara. Pernah gak saudara mengalami seperti Daud, tertekan, mengalami masalah yang bertubi-tubi? Ya, hal-hal yang tidak masuk dalam pikiran kita akan terjadi seperti itu. Daud juga mengalami seperti itu, hal-hal yang wah nggak nyangka nih,
istri, anak-anaknya semua diambil, dirampas, dirampok. Saudara, mungkin juga istrinya bisa diperkosa, ya kan? Barang-barangnya dijarah, anak-anaknya laki-laki perempuan diambil. Ya, Saudara. Jadi kita sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan pada saat kita mengalami sampai ke titik nol, sampai banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan lagi. Seringkali iblis itu menahan di alam roh semua berkat-berkat, baik rohani, jasmani, ya, mujizat, kesembuhan, pertolongan, anugerah. Iblis seringkali nutup, seringkali iblis menahan supaya nih, lihat nih, gua tutup nih berkat, gua tutup nih kesembuhan, gua tutup nih jalan keluar. Coba gua melihat lu masih percaya Tuhan atau mengutuki Allahmu seperti Ayub, ya kan? Tuhan izinkan terjadi pencobaan, Tuhan juga izinkan Ayub diuji sedemikian rupa. Setan lihat, Tuhan juga lihat. Demikian juga dengan kehidupan kita. Gimana kamu pada saat dicobai? Bagaimana kau saat diuji? Kalau iblis mencobai, kalau Tuhan menguji supaya naik tingkat, supaya imannya kuat. Tapi iblis memberi pencobaan supaya jatuh, supaya hancur, supaya murtad, supaya nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Itu yang iblis mau. Dia akan rebut jiwa-jiwa masuk ke neraka bersama dia. Tetapi Tuhan izinkan. Katakan firman-Nya, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatanmu. Pada saat kau dicobai, Tuhan sudah berikan jalan keluar. Saya juga bertubi-tubi ya, banyak masalah demi masalah dari dulu ya. Sekarang udah enakan, aduh suami lagi gitu ya. Jadi memang sih bukan bilang jadi beban, ya bisa dibilang juga beban. Tapi ya sudahlah, saya bilang, ini saya bilang dalam hati saya, Tuhan, Engkau mengizinkan itu semua. Tuhan tahu kemampuan saya. Ya kan, emang sih anak udah bilang apa panggil suster atau apa, karena kan rumahnya juga kan belum pindah yang rumah yang besar ya, nggak ada tempat gitu untuk ngurus. Lagian masih ada saya juga lah gitu kan, ya udah ngurus suami lah. Jadi saya juga ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku percaya Engkau memberikan ujian tidak melebihi kekuatan saya, tidak melebihi kemampuan saya. Jadi saya bisa tetap melayani suami, ya kan, meladeni dialah, maksudnya untuk makan, untuk apa-apa, obat kita perhatiin semuanya gitu ya. Jadi anak-anak juga ya udah pada rembukan lah semua gimana supaya bisa berjalan dengan baik gitu kan. Nah, Saudara, mungkin ini nggak terberat ya dalam hidup saya. Saya dulu pernah mengalami masa-masa terberat dalam hidup saya, yaitu ya ekonomi susah, suami juga stres ya kan. Tapi bisa lewati masa-masa itu. Sekarang pun kita diuji lagi, tapi tuh kita ingat yang besar aja, yang berat aja kita bisa lewatin. Apalagi yang ini ya, sudahlah percaya. Semuanya ada waktu Tuhan, ya kan? Seperti Raja Daud ini, saudara, jika saudara mengalami masa-masa sukar, masa-masa terjepit, masa-masa jalan buntu, masa-masa juga ada mungkin dalam pelayanan, ya stuck, ataupun dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam kehidupan hubungan keluarga ada yang gak baik gitu kan. Ya anak-anak diam ya. Oke. Nah saudara, jadi tidak mengganggu konsentrasi. Nah saudara, jadi kita kembali lagi, apa yang dilakukan Daud hanya 2 hal. Jadi kita belajar dari Daud ini, ya. Kita belajar dari Daud di mana dia udah nangis pun udah nggak bisa menangis katanya, karena anaknya diambil, hartanya rumahnya dibakar, ya saudara. Itu udah hancur-hancuran, habis-habisan Raja Daud itu, saudara. Tetapi satu hal yang dia lakukan. Di ayatnya tadi yang ke-6 kita bacakan tadi ya. Ya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan yang dirampas. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Jadi harus kuatin hati lebih dalam dengan Tuhan lagi.
Ya, mungkin juga nanti ke depannya ekonomi, politik seperti apa kita nggak tahu, saudara. Mungkin sekarang masih enak lah ya, masih bisa jalan-jalan ke mall, masih bisa beribadah, masih bisa ada tabungan, ada makanan. Tapi ke depannya kita nggak tahu loh, saudara. Ya, yang kaya, yang miskin, kalau terjadi chaos atau terjadi bencana, bisa ngantri makanan sama-sama, saudara. Ada uang tapi nggak ada barang, nggak ada beras, gimana saudara? Bisa kepikir nggak, membayangi seperti itu ke depannya? Karena bahan pokok semua tambah naik, saudara. Ya, uang tuh nanti nggak berharga, emas perak tuh nggak ada nilainya lagi, nggak bisa beli makanan, nggak ada makanan. Karena nanti masa-masa kelaparan di depan kita juga. Ya, satu hal yang kita diingatkan seperti Daud, kuatkan lagi hati. Kemarin saya berdoa, saya ngobrol berdoa, ayo Bu Maria, lebih dalam lagi dengan Tuhan. Iya ya, karena dengan tekanan itu bisa lebih dalam lagi dengan Tuhan. Lebih dalam lagi dengan Tuhan. Karena kita baru mau naikkan penyembahan aja, kita udah nangis di hadapan Tuhan. Ya, udah merasakan hadirat Tuhan. Udah Tuhan itu kayak menjamah gitu, hangat di seluruh kepala, sekujur tubuh kita panas gitu. Hadirat Tuhan turun lagi, membelai kita lagi, menguatkan kita lagi, saudara. Ya, kuatkan lagi hati kita, kuatkan roh kita lagi, karena masa-masa itu akan ada dulu, sekarang, dan ke depan. Mungkin dulu kita pernah mengalami ya masa sukar di persimpangan jalan. Sekarang pun mungkin udah ada legaan. Tapi ada sebagian teman-teman yang justru terpuruk saat ini. Ada, saudara. Banyak. Ya, banyak juga yang konseling. Mengalami masa-masa terjepit. Masa-masa yang sukar. Masa-masa di mana aduh gelap deh. Gak tahu mesti gimana, Bu Maria. Bingung. Jadi ngomongnya bingung. Udah jangan ngomong bingung terus. Kalau ngomong bingung terus nanti bener bingungan terus, saya bilang. Udah ambil, kuatin iman lagi, kepercayaanmu kepada Tuhan. Perkatakan firman. Ya, Allahku akan mencukupi semua kebutuhanku menurut kemuliaan kekayaannya. Ya saudara, diperkatakan lagi, jangan khawatir tentang apapun juga, kata firman. Serahkanlah kekhawatiranmu pada Tuhan. Iya, firman ini ada nih. Tuhan, aku serahkan padamu. Diucapkan. Ya, firman itu diperkatakan, diucapkan, aku serahkan kepada Tuhan. Semua masalah, pergumulan apapun juga kepada Tuhan. Ya, jadi kita kuatin lagi iman kita, kuatin lagi roh kita, mendekat lagi sama Tuhan. Ambil jam-jam untuk kita berdoa lebih lagi. Karena kan bingung nih, nggak ada kerjaan, ngapain lagi? Berdoa dengan iman, percaya. Ya, yang kedua dikatakan, yang pertama Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, yang kedua, yang ayat yang ke-7, bawalah efod itu kepadaku. Abiatar itu imam. Baju efod itu baju imam. Seharusnya Daud tidak memakai baju imam, tetapi dia karena udah nggak tahan, udah Abiatar pinjem baju efodmu, aku akan masuk ya menghadap Tuhan. Nah, kemudian Daud itu bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dapatkah aku susul? Ya. Terus firman Tuhan datang kepada Daud, kejar, susul, dan mereka akan melepaskan tawanan. Jadi di masa-masa sulit, masa-masa tekanan ini, kita harus bisa mendengar suara Tuhan, datang lebih dalam. Sedangkan zaman dulu aja imam-imam yang baru datang ya ke ruang Maha Kudus. Ya, ada kemah, ruang halaman, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Daud ini masuk ke ruang Maha Kudus. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini diberikan akses yang sama. Kenapa? Waktu Yesus mati di atas kayu salib, saudara, firman Tuhan mengatakan bait Allah tirainya itu terrobek. Tidak bisa ditutup lagi. Tirainya itu tinggi, besar, dan berat karena tebal. Tapi itu tiba-tiba secara supranatural Tuhan robek. Bapa di sorga robek. Kenapa? Kita punya akses masuk ke ruang Maha Kudus. Kita mempunyai hak yang sama seperti imam, seperti Raja Daud.
Setiap anak-anak Tuhan punya akses yang sama untuk masuk dan mendengar suara Tuhan. Jangan bilang saya nggak bisa dengar suara Tuhan Cimaria. Saya nggak bisa nih dengar suara Tuhan Cimaria. Sehingga pakailah hamba-hamba Tuhan, pakailah teman-teman pendoa. Boleh, tapi jangan bergantung sama orang lain. Nanti salah, nanti jadi nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta palsu, orang-orang yang mintanya tanya dia, tolong tanyain ke Tuhan. Ya, kita kan punya Tuhan sendiri, kita kan punya roh yang sama, Roh Kudus, kita bisa langsung ke Tuhan. Bukannya nggak boleh minta doa ya sama pendeta, sama penginjil, sama teman-teman, sama pendoa, boleh. Tetapi jangan terus-terusan gitu loh, sehingga jadinya kitanya yang budek, saudara ya, dianya yang pinter deket Tuhan ya kan. Nanti lama-lama kita bisa jadi bergantung, jadi memberhalakan orang ini. Akhirnya dia bisa jadi nabi palsu, saudara. Lama-lama jadi Tuhan gak suka ada perantara-perantara begitu, karena tirai itu sudah terobek, saudara ya. Jadi semenjak dari Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tirai itu terobek. Itu imam-imam zaman dulu waktu orang Yahudi itu dijahit lagi, saudara. Tirai itu dipasang lagi, tetapi robek lagi. Itu ada sejarahnya. Itu sampai hari ini Bait Allah itu terbuka, tidak bisa ditutup lagi. Ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu tidak bisa ditutup tirai lagi sampai hari ini. Sampai Bait Allah dihancurkan pada waktu tentara Romawi masuk. Ya, itu kejadian aneh, saudara. Tercatat dalam sejarah Israel tapi tidak ada di Alkitab. Jadi sejarahnya waktu Yesus mati di atas kayu salib, Bait Allah masih ada kan? Nah itu sudah terobek, dijahit lagi sama imam-imam, dipasang lagi, robek lagi sendiri, dijahit lagi. Karena kan itu Maha Kudus, gak boleh setiap orang masuk, hanya imam yang boleh masuk. Nah sejak itu Yesus mati di atas kayu salib, tidak pernah tertutup lagi, sudah terbuka lebar. Dan kita setiap anak-anak Tuhan punya akses yang sama untuk masuk menghadap Tuhan, untuk masuk ke tahta Allah. Kita bisa berdoa, kita bisa berseru, kita bisa memanjatkan permohonan, kita bisa bertanya sama Tuhan seperti Daud. Tuhan, ini gimana? Kita datang gak? Kita kejar gak gerombolan itu? Akankah kita menang? Akankah kita menjarah? Maka firman Tuhan mengatakan di sini ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, kejar, sesungguhnya engkau akan menyusul mereka dan melepaskan setiap tawanan. Tuh, Tuhan berbicara loh ayatnya di sini. Ya saudara, saya juga ini masalah keluarga saya ya. Maksudnya suami dalam keadaan kena glaukoma. Saya nih lagi tanya Tuhan, ini saya harus doa peperangan? Apa saya doa untuk kesembuhan? Apa memang didikan Tuhan dibiarin? Apa memang saya yang harus juga dididik? Saya juga yang sabar, ya kan? Apa gimana nih, ya kan? Bingung ya kan? Karena kita sudah diberikan kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8, kuasa sudah diberikan. Kau pergi menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan. Kuasa sudah ada pada kita, saudara. Tapi saya juga harus lebih dalam dengan Tuhan. Gimana nih Tuhan? Ya kan? Apakah Tuhan mau menyembuhkan? Apakah Tuhan sampai matinya suami saya buta? Ya kan? Itu saya jadi saya lagi bertanya sama Tuhan. Gimana Tuhan? Ya. Karena kita kalau semau-maunya kita pasti sembuh. Dalam nama Yesus, kau sembuh, Bilur-Bilur menyembuhkan. Saya kasih perjamuan kudus, saya kasih minyak urapan. Kok belum ya? Kok tambah gelap? Kok tambah dari kiri ke kanan, saudara? Aduh Tuhan Yesus, tolong. Saya bukannya ketawain ya, saya jadi ketawain diri saya sendiri, saudara. Kenapa? Saya udah berdoa, saya udah berpuasa, saya udah melakukan bagian saya. Ini gimana nih Tuhan? Tapi benar saudara, kita harus masuk dengar suara Tuhan. Maunya Tuhan nih gimana tentang suami? Maunya saya kamu bangkit, kamu sembuh. Dia udah bernasar, tahu juga dia bernasar loh saudara. Saya kalau sembuh, saya mau melayani seperti kamu. Katanya mau melayani bersama saya saudara. Jadi saya kan juga bingung ya kan.
Karena juga ini Tuhan gimana? Tuhan mau sembuhkan atau sampai matinya Tuhan dia buta nanti di sorga melihat? Atau teman-teman bilang, ayo minta kornea dari sorga dalam nama Yesus, kita ambil kornea dari sorga kepada suaminya Cimaria, jadi sehat sembuh apa? Maunya kita begitu, saudara, ya kan? Dari 6 bulan dari sejak stroke ringan itu ternyata kena mata. Memang nggak pensui, nggak penyok, nggak ini normal jalan. Cuman 6 bulan kemudian matanya kena glaukoma, yang kiri nggak lihat. Jadi berapa bulan setengah tahun kemudian malah ke kanan lagi. Jadi beberapa seminggu ini dua-duanya. Jadi ya repot juga sayanya. Jadi kadang saya doa, tak selalu Tuhan menjawab doa. Ada lagu ini saya tadinya paling sebel sama lagu ini. Gebi, kamu jangan nyanyiin lagu ini. Kan kita ada kuasa lewat doa gitu kan. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Bener juga sih lama-lama saya liatin bait-baitnya ya kan, kata-katanya bener juga loh. Ya udah bener deh, laguin aja, nyanyiin aja saya bilang. Karena kembali lagi kehendak Tuhan, dia bekerja di jalannya yang tak terlihat oleh mata. Seringkali kita maunya kita dong, kita sembuh, kaya, diberkati, sehat, pelayanan maju, banyak jiwa-jiwa bertobat, banyak yang dibaptis, kita senang. Buka cabang di mana-mana pas agape. Ada yang lihat penglihatan Bu Maria tahu nggak? Jadi pas agape seluruh Indonesia. Saya kayak minder juga gitu ya. Dia kayaknya berbesar hati, ada di seluruh Indonesia gitu kan. Ya puji Tuhan, penjangkauan jiwa ya kan. Jadi kita harus apa yang Tuhan mau ya. Jangan mau-maunya kita ya kan. Kalau kita bergerak dengan kepekaan mendengar suara Tuhan, itu tepat gitu. Jadi saya juga sekarang lagi, Tuhan maunya Tuhan apa? Apa aku doa, tengking? Apa aku Tuhan mau sembuhkan? Apa Tuhan masuk dalam didikan? Apa ya sudah mengalir aja berjalan bersamaku. Ini kan gelap kan? Ya kan? Gimana nih? Ya kan saudara? Jadi udah aku percaya ada waktunya Tuhan. Kalau Tuhan mau lakukan mujizat, detik ini pun Tuhan bisa lakukan. Saat ini pun Tuhan bisa memulihkan ekonomimu, kesehatanmu, pelayananmu, keluargamu, apapun juga. Bagi Tuhan gampang. Tetapi saudara yang susah apa? Hati yang belum berubah, hati karakter yang masih keras. Ya, banyak hal yang Tuhan sedang proses hati, karakter. Tapi iya juga sih ya Tuhan, saya bilang, suamiku emang orangnya, kata teman-temannya, keras hatinya. Nah inilah dalam proses saudara. Jadi saya dulu waktu pacaran dibilang sama temannya, Maria kamu tahu nggak, suamimu itu hatinya keras katanya. Hah? Saya kan masih pacaran mah ya senang-senang aja ya, nggak tahu ya. Tapi sekarang seperjalanan hidup, oh iya betul gitu loh. Nah itulah Tuhan sedang mendidik suamiku untuk nanti Tuhan lembutkan, ya kan? Saya juga dalam didikan Tuhan, istri juga pasti bisa kebawa ya, maksudnya kebawa repot, kebawa capek, kebawa dan juga stres juga, ya kan? Kasihan juga, pengen ketawa juga. Jadi saya dibawa enjoy aja, saya bilang, udah deh jadi gimana? Ya udah kita tuntunin, kayak anak kecil ya kita tuntun-tuntunan. Ya kan, jadi saya nangis ada, ketawa ada, udahlah dibawa enjoy aja lah setiap masalah. Saya percaya nanti waktunya Tuhan yang terbaik. Kalau memang dia mau sembuh, Tuhan sembuhkan. Kalau Tuhan saya suruh tengking, ya udah saya tengking, ya kan, penyakit ada kuasa ya kan. Tapi kalau doa peperangan, ayo masuk doa peperangan ya. Jangan kita malas-malesan ya, terus sampai terbuka apa yang Tuhan mau. Ya, jadi itu kuncinya. Pada waktu ada seorang pendoa, dia berdoa kepada Tuhan untuk gerejanya, untuk pelayanan, untuk apapun. Terus dia dengar suara Tuhan gini, kamu berdoa, ambil doa peperangan, karena setan itu mencuri, membunuh, membinasakan. Ambil apa yang setan rampas dari kita. Minta untuk kembalikan, kita ambil balik kembali. Nah seperti ini persis Daud ini, dia tanya Tuhan, ya kan,
Dia tanya Tuhan, Tuhan ini gimana? Majukah? Kejarkah gerombolan ini? Tuhan bilang, kejar, maju, engkau akan menang. Tuh, karena si Daud ini menguatkan hatinya lagi. Dan dia masuk ruang Maha Kudus Tuhan dengan memakai baju efod, baju kekudusan. Kita juga harus hidup benar, hidup kudus. Kalau doa kita mau dijawab Tuhan. Jangan kita peperangan, kita doa tapi hidup kita nggak benar. Masih ada kesombongan kah? Masih ada keegoisan kah? Masih mulut kita masih bohong kah? Banyak hal yang diproses di hati, saudara. Ya, jadi saya juga iya ya. Ini pendoa aja dia disuruh Tuhan ambil kembali apa yang iblis curi dari hidupmu. Ambil kembali, rampas kembali apa yang iblis ambil dari hidupmu. Tapi Tuhan, saya kan orang berdosa Tuhan. Saya gak layak nih doa katanya. Terus Tuhan ngomong lagi sama pendoa ini. Kamu sudah diampunin. Kamu sudah dikuduskan. Kamu sudah bertobat. Ayo, mulai berdoa. Akhirnya dia berdoa peperangan. Untuk mengambil kembali apa yang iblis curi dalam hidup kita. Mungkin keuangan kah? Mungkin kesehatan kah? Mungkin waktu kita kah? Itu kalau sudah waktu Tuhan kembali. Tapi kalau masih dalam masa didikan, cepat bertobat. Saya kadang juga ngomong sama suami saya, masih ngeyel-ngeyel. Masih ngeyel-ngeyel itu masih gimana ya? Marah, udah capek gue, ini ngeluh-ngeluh sendiri. Sudah sabar, jangan ngeluh-ngeluh. Emang gue begini, emang gini. Ya sabar ya, saya bilang gitu. Udahlah mengucap syukur, banyak memuji Tuhan. Jadi dia nggak mau dengar suara saya gitu loh. Jadi maunya keluh kesah terus gitu loh. Nah ini dia dalam didikan Tuhan, saudara ya. Memang dulu pernah ada satu apa dua ya, saya tuh pernah dapat satu teman yang mendapat penglihatan waktu saya berdoa bersama suami ya. Tuhan kasih gulungan untuk Cimaria sama suami. Gulungan itu apa ya? Saya bilang gitu. Itu ada rencana Tuhan ke depannya untuk Cimaria sama suami. Tapi belum terrealisasi gitu loh sampai hari ini. Mungkinkah itu pelayanan ke depan? Mungkinkah itu rencana destiny Tuhan kita harus selesaikan bersama untuk lawatan akhir di Indonesia, untuk penuaian akhir di Indonesia gitu kan? Bisa juga pelayanan, pintu pelayanan atau apa bersama suami gitu. Jadi saya pegang aja janji Tuhan, kalau memang suami saya sudah waktunya pulang nggak apa-apa. Tapi kalau belum selesai rencana Tuhan, jangan sampai dicuri iblis destiny kita. Jangan sampai misalnya si suami saya ini akan dahsyat dipakai Tuhan, tapi iblis udah tahu nih. Akhirnya dia cut. Dia akhirnya putus asa, ya kan? Suamiku bisa juga putus asa, Tuhan ambillah nyawaku gitu kan. Nah, kita doakan supaya jangan sampai rencana Tuhan belum selesai, dia sudah putus asa gitu. Makanya Daud juga menguatkan hatinya. Kita juga begitu, ya. Kuatkan hati kita lagi, rencana Tuhan belum selesai. Kita harus selesaikan destiny hidup kita, tujuan Tuhan dalam hidup kita masing-masing beda-beda. Kapan selesainya? Nanti Tuhan jemput kita. Udah selesai rumah di sorga, sudah kelar Bu Maria, silakan pulang. Kan enak saudara ya kan. Kalau Bu Maria belum selesai, ya udah saya sebenarnya rindu pulang ke sorga, tapi belum selesai. Tugas pelayanan, tugas dalam keluarga, saudara. Pernah saya sering kadang nangis pengen pulang, rindu sama Tuhan. Bukannya masalah enggak, rindu sama Tuhan pulang. Tapi belum selesai, saya merasa di roh hati saya belum selesai tugas kamu. Belum selesai rencana Tuhan dalam hidupmu. Belum selesai tugas-tugas pelayanan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Ya, baik pelayanan dalam keluarga, dalam pekerjaan maupun di dalam gereja Tuhan. Ya saudara. Jadi puji nama Tuhan, saya percaya kita semua di tempat ini, ayo lebih dalam lagi dengar suara Tuhan. Ayo peka lagi, ayo buka telinga kita lebih lagi. Apapun masalah kita, apapun yang menjadi kerinduan kita, masuk di dalam doa untuk lebih dalam lagi. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Ya, nyanyi itu Roh Kudus kau hadir di sini bisa. Roh Kudus kau hadir di sini. Ya, haleluya.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang terus menguatkan kami. Tuhan, Engkau naik ke sorga, tapi Engkau memberikan Roh Kudus pada kami untuk menguatkan kami lagi Bapa. Di tengah situasi dunia yang tidak jelas, di tengah situasi ekonomi, di tengah situasi politik, mungkin keluarga di tengah situasi ekonomi, mungkin ada yang sakit penyakit atau apapun juga Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam kami menguatkan kami lagi, mengokohkan iman kami lagi, dan kami terus mau peka mendengar suara Tuhan. Kami mau lebih lagi fokus kepada Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi Bapa mengiring Yesus, sehingga kami boleh Tuhan berjalan bersamamu Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang Kau berikan pada kami sebagai penolong, sebagai penghibur. Biarlah terus Tuhan mengokohkan hati kami lagi. Kita naikkan pujian ini, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapa-Ku. Katakan ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Sikaralabaya ramaya ramaya. Sikaralabaya ramaya ramaya. Sikaralabaya ramaya ramaya. Sikaralabaya ramaya. Sikaralabakaralabaya. Sakarababaya takaralaya. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Oh ya sikaralabaya ralabaya. Oh ralabaya sikaralabaya. Sikaralabaya. Haleluya. Sikaralabaya ralabaya. Sikaralabaya ralabaya. Kami deklarasikan Tuhan, kami terus maju di dalam Tuhan. Apapun masalah pergumulan kami Tuhan, itu tidak merintangi langkah kami untuk terus maju di dalam Tuhan. Kami terus kuat di dalam Engkau. Kami terus mendengar suara-Mu Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu, arahan-Mu Tuhan. Dan kami percaya gereja di tempat ini Bapa akan menjadi gereja yang kuat, gereja yang bertumbuh, gereja yang terus menjangkau jiwa demi jiwa di sekitar tempat ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami sehati bergandeng tangan, juga pelayan-pelayan di tempat ini ya Bapa, sehingga mereka juga terus boleh Tuhan sehati dalam melayani
Tuhan. Dan terus Tuhan dikuatkan jiwa-jiwa di tempat ini Bapa, akan memperoleh jawaban dari setiap doa, akan mengalami pemulihan demi pemulihan, terobosan demi terobosan terjadi Bapa di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau mengerjakannya Tuhan sesuai waktu-Mu dan kehendak-Mu, jadilah ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami tahu juga di tempat ini ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang tidak senang. Jika ada kelepasan, kebebasan, ada pertumbuhan gereja-gereja di seluruh Indonesia juga Bapa, di dalam nama Yesus kami hancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara yang menghalangi penginjilan, yang menghalangi pekerjaan Tuhan, yang menghalangi banyak jiwa-jiwa untuk datang ke rumah Tuhan maupun ke gereja di tempat ini ya Bapa. Kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami rebut jiwa-jiwa sekeliling Subhanallah di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa di tempat ini. Kau kirimkan juga penuai-penuai di tempat ini, pendoa-pendoa di tempat ini boleh bangkit menjadi kuat di dalam nama Yesus Kristus. Biar terus kami bergandeng tangan satu dengan yang lain dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini Tuhan. Kami boleh sehati, boleh terus Tuhan melayani Engkau dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap anugerah yang datang daripadamu Tuhan akan terus menguatkan kami sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali. Haleluya. Silakan duduk sambil amplop-amplop ini sudah dibagikan. Haleluya. Saya minta. Menyala-nyala